Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Yuk sebelum belajar kita doa terlebih dahulu menggunakan tepuk jari seperti biasa ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3. Terus siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya ibu absensi ya. Yang hadir angkat tangan kanannya. Cindy hadir. Lisa Hadir. hadir. Nadia Hadir. hadir. Jihan Hadir. hadir. Zira Hadir. oke. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah yuk sebelum kita masuk ke materi, dicek terlebih dahulu di bawah bangkunya ada sampah atau tidak. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bajunya udah dimasukin? Sudah. Ada. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang pesan moral dari teks cerita Tupai dan Ikan Gabus. Nah, siapa yang masih ingat pesan moral kemarin apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Nadia. Tolong menolong sama teman yang kesulitan. Iya, betul ya. Yuk, tepuk tangan buat Nadia. Iya. Berarti Nadia menyimak apa yang kita pelajari kemarin. Betul. Kemarin pesan moral dari cerita Tupai dan Ikan Gabus itu tolong menolong sesama teman yang sedang kesulitan. Iya. Nah, karena kemarin udah cerita Tupai dan Ikan Gabus, nah hari ini kita juga akan belajar tentang pesan moral dari cerita Raja Purnawarman dan raja-raja Hindu, Buddha, dan Islam pada masanya. Oke. Nah, jadi nanti pesan moral dari cerita itu dan sikap yang dapat kita terima dari informasi cerita itu dapat kita aplikasikan yang nantinya kita akan bekerja kelompok untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Jadi nanti kita belajar sifat-sifat cahaya dengan kerja kelompok. Oke? Nah, sehingga tujuan pembelajarannya kalian diharapkan dapat menganalisis, dapat menguraikan informasi baru terkait cerita non-fiksi secara tepat. Kalian juga diharapkan dapat menganalisis, dapat menguraikan dari kisah peninggalan Raja Hindu, Buddha, Islam. Kalian juga diharapkan untuk bisa bekerja sama dengan teman kelompok, diharapkan bisa berpikir kreatif, bisa memiliki tanggung jawab dan percaya diri saat melaksanakan tugas kelompok nanti dan melaporkannya di depan kelas ya. Jadi nanti ada diskusi, ada tanya jawab, dan tentu saja penugasannya tugas kelompok. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar tentang pesan moral dari teks cerita Raja Purnawarman. Oke, sekarang Ibu bagi ya teksnya. Kalian baca masing-masing dalam hati. Oke, sudah. Baca dulu, nanti akan Ibu tanya. Sudah? Sudah. Siapa yang mau menyimpulkan dari teks itu? Aku. Jira, yuk silakan Jira. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara. Iya, yuk beri tepuk tangan dulu buat Jira. Iya, keren banget bisa menyimpulkan dari teks ceritanya. Nah, dari informasi yang udah kita baca nih dari Raja Purnawarman, sikap apa aja yang kalian terima dari teks ini? Baik hati. Baik hati, apa lagi? Gigi, apa lagi? Pantang menyerah. Iya ya, ada baik hati, ada gigi, ada pantang menyerah merupakan salah satu sikap
dari Raja Purnawarman. Nah, kalau kalian nih biasa menunjukkan sikap seperti pahlawan nggak? Ayo, siapa yang mau memberi contoh yang biasa kalian lakukan? Cindy, ayo silakan. Bu, saya pernah menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda. Iya, keren, tepuk tangan ya. Iya ya, kalau temennya lagi jatuh itu ditolong, nggak diketawa. Iya, karena kebiasaan kalau temennya jatuh diketawain, bukan ditolong. Jadi bagus kayak Cindy ya, ditolong. Oke? Oke. Nah, itu tadi sikap dari Raja Purnawarman ya. Terus kalian juga bagus banget Cindy kalau ada temennya jatuh ditolong, bukannya sombong ya, karena ini untuk nilai kebaikan biar kalian bisa mencontohnya. Nah, sekarang coba lihat yang Ibu pegang. Di sini dituliskan apa? Masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Iya, nah ini raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba lihat yang atas, ada Sultan Iskandar Muda. Dari mana? Aceh. Dari Aceh. Nah, Sultan Iskandar Muda ini memperluas wilayahnya sampai ke semenanjung Malaysia, dan juga masa kejayaannya itu di wilayah Aceh menjadi pusat perdagangan. Jadi perdagangan pada masa itu pusatnya di Aceh, dan penyebar luasan agama Islam terbesar juga waktu itu di Aceh. Hebat nggak? Hebat. Nah, jadi dari Sultan Iskandar Muda ini tidak terlepas dari sikapnya. Ayo, tadi dari yang Ibu sebutkan sikapnya ada apa aja kalau kayak gitu? Gigih ya. Iya, apalagi pantang menyerah juga seperti Raja Purnawarman. Yuk, yang di bawah kita lihat ada Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Tahu Sumatera Selatan, Palembang? Tahu. Dekat ya sama provinsi kita, Provinsi Lampung. Nah, Raja Bala Putra Dewa ini pada masa kejayaannya dia mendirikan vihara. Tahu vihara? Tahu. Apa? Itu kayak apa ya, Bu ya? Tempat ibadah untuk orang Buddha. Nah, iya. Terus juga di masanya ini dia menciptakan atau membangun armada laut yang besar. Nah, pada masanya ini ada armada laut yang besar. Jadi, kok bisa sih ada seperti itu? Tidak terlepas dari sikapnya. Sikap apa? Yang seperti raja-raja sebelumnya tadi? Gigih, pantang menyerah, memiliki kepemimpinan yang bagus. Iya, jadi raja-raja ini semua memiliki masanya masing-masing, memiliki masa kejayaannya masing-masing, tidak terlepas dari sikap baiknya, seperti itu. Nah, jadi peninggalan pada masa kerajaan Hindu-Buddha tidak hanya terlepas dari prasastinya, tidak benda-benda atau barang-barangnya, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai sikap seperti tadi ya, ada gigih, ada pantang menyerah, baik hati, juga ada berjiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, itu yang diwariskan. Sikap-sikap baik itu yang diwariskan. Nah, jadi sikap-sikap baik itu seperti bekerja sama dengan kelompok nanti diterapkan pada tugas kelompok membuktikan sifat cahaya. Nah, ngomongin sifat cahaya, Ibu akan memberikan video untuk kalian simak terlebih dahulu. Langsung aja kita ke percobaan yang pertama ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan sebuah karton dan juga lilin. Itu percobaannya. Kita lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi tiga lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter. Nah, sekarang kita coba nyalakan senternya, lalu kita perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cahaya senter itu tepat lurus di depan senter ya teman-teman. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sekarang kita coba cahaya yang terdapat di seberang cermin atau di papan yang hitam ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, percobaan yang ketiga ini membuktikan bahwa cahaya dapat
tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat-sifat cahaya antara lain: 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda-bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Oke, sudah menyimak videonya ya tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? Ada apa aja? Cahaya merambat lurus. Iya, lalu Cahaya menembus benda bening. Oke, Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiasakan. Iya, jadi ada 4 sifat cahaya. Nah, pada kali ini kita akan lebih fokus ke sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira nih kalau kita mau buat sebuah produk atau benda tentang sifat cahaya yang dapat dipantulkan, kira-kira kita buat apa ya? Kalau di video tadi ada benda apa yang buat nyalain? Senter. Senter. Karton. Yang buat nyalain lampunya tadi? Iya, senter. Nah, jadi senter itu nanti bisa kita buat membuktikan cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, kalau di senter itu biasanya yang bagian kepala itu, yang cekung gini itu tahu? Tahu. Nah, bagian cekung itu nanti yang dapat kita buktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi produknya udah kita tetapin ya, kita buat senter. Sekarang Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nadia dan Nisa kelompok 1, Jihan, Jira, Cindy kelompok 2. Oke, coba sekarang setiap kelompok didesain dulu. Mau seperti apa bentuk senternya? Tuh, yuk coba. Udah dibuat desainnya? Udah. Coba Ibu lihat kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke. Sudah buat desain ya? Yuk perwakilan kelompok maju ke depan mengambil LKPD dan alat dan bahan. Kelompok 2. 1, kelompok 2. Alat ini 1. Ini 1. Sama. Oke, udah. Yuk duduk lagi tempat semula. Oke, sudah ada ya bahan alatnya sama LKPD-nya. Oke, sekarang sudah dibuka ya itu buku tulisnya? Sudah. Nah, Ibu minta kita menyusun jadwal sampai nanti produknya selesai. Coba tulis yang nomor 1. Tadi mendesain produk sudah ya, nggak apa-apa ditulis lagi. Tapi kita udah melakukan. Nomor 2, mengambil bahan dan alat. Nggak apa-apa ditulis juga walaupun sudah kita lakukan. Oke, yang nomor 3, membuat produk. Nah, ini yang akan kita lakukan. Dah, nomor 4, melaporkan hasil produk di depan kelas. Oke, jadi tinggal poin nomor 3 sama poin nomor 4 ya yang harus kita lakukan. Poin 1 dan 2 sudah kita lakukan. Oke, yuk yang poin 3 tadi apa? Membuat produk. Nah, bisa dibaca LKPD-nya, ada langkah-langkahnya. Nih, langkah-langkah membuatnya ya. Ada membuat kerangka senter sama membuat rangkaiannya. Oke. Ada langkah-langkah, sudah ada bahan dan alatnya. Yuk, sekarang kita buat. Disingkirkan terlebih dahulu buku penanya biar nggak mengganggu. Biar di meja cuma ada alat dan bahan aja.
Udah semuanya? Udah. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Yuk, silakan. Bahan utama apa yang digunakan dalam pembuatan senter sebagai bukti jika sifat cahaya dapat dipantulkan? Reflektor. Reflektor. Jelaskan mengapa senter yang dibuat dapat dikatakan sebagai bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Karena reflektor dapat memantulkan cahaya dan mengumpulkan cahaya ke satu arah. Oke, yuk coba dibuktikan. Dia nyala, agak majuan. Nah, coba nyalain. Nah, yuk. Coba ya, kalau dia betul berarti dia cahayanya nggak menyebar. Ini kertas nih, coba. Nyalain di kertasnya. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh. Ini karena ada apa? Karena ada reflektor. Reflektor itu yang ada di dalam ini nih, yang warna kuning nih, namanya reflektor. Iya, yuk tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Ya, silakan. Bahan utama apa yang digunakan dalam pembuatan senter sebagai bukti jika sifat cahaya dapat dipantulkan? Reflektor. Iya, reflektor. Lalu Jelaskan mengapa senter yang dibuat dapat dikatakan sebagai bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Karena reflektor yang digunakan dapat memantulkan cahaya. iya. Yuk coba kita uji coba. Ini ya, kelompok 2. Nyala. Kelihatan nggak kelompok 1? Kelihatan. Dia nyebar nggak cahayanya? Nyebar. Tidak dong. Kalau ini dia satu arah. Tutup tangan dulu kelompok 2. Sudah ya, tadi kelompok 1 udah maju ke depan, kelompok 2 dia udah maju ke depan. Yuk coba dipegang masing-masing senternya. Coba dihidupkan, nyala atau tidak? Iya, matikan lagi. Iya, itu kenapa nyala bisa berhasil? Karena seperti yang kalian presentasiin tadi ke depan, karena apa? Reflektor. Iya, reflektor yang ada di dalam nih. Boleh pinjam. Nih ya, yang di dalam kepala senternya, bagian cekungnya ini warna kuning, ini reflektor. Kegunaannya dia bisa memantulkan cahaya. Jadi cahaya yang dari bongklang kecil ini di dalamnya itu dia terperangkap, dipantulkannya di dalam ini aja ya, dalam apa? Kepala senternya aja, dia dipantulkan jadi satu, lalu dia menyebar ke satu arah kalau dinyalain. Oh, ini ya nggak nyebar ke atas, nggak nyebar ke bawah, nggak nyebar ke samping kanan kiri, jadinya hanya ke satu arah aja. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, jadi harapannya kalian dapat mengetahui lebih jauh lagi dari sifat cahaya, karena udah buat produknya ya, bagus sekali, keren anak-anak ibu. Yuk tepuk tangan dulu buat kita. Besok kita lanjut ke garis cahaya, karena kita udah buat senter, jadi kita besok akan bahas cahaya garis lurusnya kayak mana. Oke? Yuk kita berdoa sebelum pulang. Pakai apa? Tepuk jari. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2,